GGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Dwi. Di mana Pak Dwi ini adalah guru kelas 6. Selamat siang Pak Dwi. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dwi, sesuai dengan yang saya katakan kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Pak Dwi. Tapi sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas, saya ingin bercakap-cakap tentang pra-observasi ini, nggih. Nah, tujuan supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Pak Dwi lakukan. Dan percakapan yang kita lakukan saat ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Dwi melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dwi. Untuk yang pertama, materi apa yang akan Pak Dwi sampaikan kepada murid-murid nanti? Untuk materi yang akan saya sampaikan pada murid nanti, saya akan mengajarkan mengenai materi tentang hak dan kewajiban masyarakat atau warga negara Indonesia. Berarti Pak Dwi mengambil materi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ya Pak ya. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Dwi capai? Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan nantinya, saya berharap agar siswa dapat menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus yang kedua nantinya siswa mampu memberikan pendapat pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya dengan tepat sesuai dengan pengalaman diri siswa yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Dwi yang pertama tadi kalau tidak salah anak-anak dapat memberikan contoh tindakan tanggung jawab yang sesuai dengan hak dan kewajiban ya Pak ya. Terus yang kedua tadi anak murid-murid dapat memberikan pendapat sesuai dengan apa yang mereka alami, kan? Oke, untuk selanjutnya saya juga ingin tahu sudah sampai mana untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Dwi, yaitu salah satunya tentang apa strategi yang digunakan, kemudian model dan metode pembelajaran apa yang akan Pak Dwi gunakan. Untuk pembelajaran nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu untuk strateginya menggunakan cooperative learning. Adapun untuk metode yang saya gunakan seperti biasa ada diskusi, ada tanya jawab maupun penugasan. Oke, jadi model yang ingin digunakan Pak Dwi yaitu PBL ya Pak ya, problem based learning. Kemudian ada juga tadi strateginya kooperatif learning. Ya, strateginya kooperatif learning dan metodenya menggunakan diskusi, penugasan, tanya jawab. Tentunya dengan kelompok ya Pak ya. Oke, bagus Pak. Kemudian bagaimana dengan medianya? Media apa yang ingin Pak Dwi gunakan? Untuk media, untuk perangkatnya nantinya saya menggunakan yang pasti komputer dan proyektor. Adapun untuk medianya saya nantinya ada video. Jadi untuk video itu biar bisa menarik dari minat anak untuk menghentikan ketika guru sedang ada di depan. Oke, jadi media yang digunakan Pak Dwi yaitu video ya Pak ya. Memang video ini lebih menarik. Lebih menarik. Ya, bergambar. Oke. Terakhir ya Pak ya. Area pengembangan apa yang ingin Pak Dwi tingkatkan? Untuk pengembangan karena kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum K13 itu saya nantinya ingin lebih banyak belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi menurut saya menarik, dimana nantinya pembelajaran itu tidak berpihak terhadap guru saja, namun berpihak pada kemampuan serta
sesuai kebutuhan siswa, sesuai kodrat dari siswa tersebut. Ya, oke. Jadi area pengembangan yang Pak Dwi ingin tingkatkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Dimana memang kita sekarang ini sudah sebagian besar sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Pak ya. Dimana kita harus berpihak pada murid dan pembelajaran pun harus berpusat kepada murid. Oke. Baik. Terus apa yang Pak Dwi dapatkan dari percakapan yang kita lakukan ini? Menurut saya dari hasil percakapan kita hari ini lebih memantapkan saya untuk mempersiapkan nantinya pembelajaran yang akan saya laksanakan ketika supervisi nanti. Oke. Oh ya Pak, kira-kira kapan kita bisa melakukan kegiatan supervisi ya? Untuk waktu kapan nih? Bentar. Boleh, enggak. Sesuai dengan jadwal Pak. Hari Senin besok saya masih ada rapat di Komil Bu. Ya. Terus untuk Selasanya saya masih mempersiapkan untuk micro teaching bersama teman-teman nanti. Kemungkinan hari Rabu bagaimana itu? Hari Rabu boleh. Iya. Monggo. Memang kita kan harus menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Dwi juga. Kira-kira pada jam keberapa ya saya bisa? Rabu saya full di kelas, monggo silakan kesempatan Ibu kapanpun saya tunggu. Oke, berarti kalau misalnya saya masuk di pagi hari tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa, saya tunggu Ibu. Terima kasih ya Pak Sama-sama, ya atas Bu. waktunya. Semoga nanti kegiatan kita bisa lancar sampai akhir. Kita kembali bercakap-cakap lagi nanti setelah observasi di dalam pasca observasi nanti saya didampingi beserta dengan pengajar praktik saya. Gini, Bu. Terima kasih ya Pak Dwi. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, Pak ucapkan terima kasih kepada Rebu Piket pada pagi hari ini, karena Pak lihat Rebu Piket pada hari ini luar biasa. Kelas sudah bersih, membuat kita nyaman belajar terus kalian anak. Terus yang kedua, tadi Pak Dwi datang pagi mengamati kalian. Siapa yang datang lebih awal dari teman-teman? Tadi Pak Dwi mengamati yang datang awal adalah betul. Siapa? Mas Faris anak-anak. Oleh karena itu Mas Faris pada pagi hari ini Pak Dwi kasih apresiasi untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Bisa di sini kan? Yang lain perhatikan, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh teman kita Muhammad Faris Bilhadi. Faris. Duduk siap, berdoa mulai. Ya Faris, silakan kembali. Kasih aplaus untuk teman kita. Anak-anak, Pak Dwi mau mengabsen dulu satu persatu. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa? Riko kemana? Sakit. Sudah dijenguk? Sudah. Sakit apa, Len? Demam. Nah, anak-anak, kalau ada teman yang sakit, memang kewajiban kita sebagai teman adalah menjenguk, mendoakan agar cepat lekas sembuh. Semoga Riko segera lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita ya anak ya.
pengen tahu semangat belajar kalian terlebih dahulu. Kalau Pak Dwi bilang semangat pagi, jawabannya gimana seperti biasa? Pagi, 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 luar biasa. Siap? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat kita semua. Anak-anak terlibat, sebelum mulai pembelajaran, berdiri dulu biar tambah semangat. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bentar, Pak Dwi hidupkan dulu. Mengenai tentang hak, betul sekali. Siapa yang mengerti arti tentang hak? Hak adalah siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Mas Faris, Mas Faris. Hak adalah yang kita dapatkan. Ada yang bisa melengkapi mungkin? Ayo, ada yang bisa melengkapi? Suatu yang merupakan suatu yang mutlak menjadi mutlak. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita atau bisa kita sebut biasanya gimana? Hak adalah sesuatu yang kita dapat setelah kita melaksanakan suatu kewajiban anak-anak. Oke anak-anak, pada hari ini kita mempelajari mengenai kewajiban kita yang berada di masyarakat. Masyarakat itu bisa di sekolah, bisa di rumah, maupun di lingkungan tetangga. Ya, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nantinya kalian setelah menonton video, kalian bisa mengidentifikasi contoh-contoh kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai anak maupun sebagai sebagai bagian dari masyarakat. Setelah itu nantinya kalian bisa menjelaskan dampak positif maupun dampak negatif ketika kita melaksanakan kewajiban ataupun ketika kita tidak melaksanakan suatu kewajiban anak. Dan yang terakhir, nanti ada suatu bacaan. Di situ nanti kalian bisa melihat atau bisa menemukan suatu gagasan atau ide pokok berupa dari rangkuman dari teks yang sudah disediakan pada lembar kerja nantinya. Oke? Sebelum kita mulai anak-anak, kita buat kelompok dulu. Gimana, sudah kalian lihat video yang barusan kalian simak? Kalau sudah, apa yang kalian dapat dari mengamati video baru saja? Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan di rumah, di masyarakat, dengan di sekolah. Pertama dari lingkungan rumah dulu. Ayo, siapa? Yang rumah yang mana? Lingkungan rumah. Apa kewajiban yang didapat dari melihat video barusan? Merapikan kamar. Merapikan kamar.
belajar dan mengerjakan PR. PR itu pekerjaan rumah. Pintar sekali. Selanjutnya anak, untuk kewajiban yang ada di lingkungan sekolah kelompoknya tengah. Siapa yang bisa memberikan informasi yang didapat dari kita melihat video barusan? Siapa? Bapi. Belajar dengan tenang dan memakai seragam yang lengkap. Bagus sekali. Memakai seragam yang lengkap itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh siswa. Kenapa anak? Karena ketika kita melakukan suatu kewajiban di sekolah, terutama melakukan atau memakai seragam dengan benar, maka kita akan terlihat rapi, terlihat sama oleh teman-teman yang lain. Terakhir, kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa? Paris. Mengikuti kerja bakti, menjenguk tetangga yang sakit, dan menolong tetangga yang kesusahan. Di lingkungan masyarakat pun kita mempunyai suatu kewajiban. Betul yang dikatakan oleh teman kita, Mas Paris. Mengikuti kalau ada kegiatan kerja bakti. Terus apa lagi anak? Menjenguk ketika ada tetangga yang sakit, menolong sesama tetangga. Itu adalah masing-masing contoh di lingkungan kita sehari. Ada yang dari sekolah, ada yang dari rumah, ada yang dari lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, setelah ini bagaimana kesulitan anak-anak? Gambaran apa itu tadi? Lampu. Apa manfaat lampu? Untuk kelompok penulis sudah selesai anak? Belum? Sampai mana coba Pak ya? Bagus, sudah mulai lengkap anak-anak. Tinggal kalian tambahkan ini kapan, siapa, dan apa yang menjadi temuannya. Oke, kalian tambahkan supaya menjadi tulisan yang lengkap sehingga para pembaca lebih memahami. Oke, ayo lanjutkan. Pintar, bagus. Sudah, mana kalian lihat ini lagunya? Iya. Wah, ini kira-kira nanti menggunakan nada apa? Nada lagu apa? Bisa? Ya wes, bagus. Ini liriknya sudah jadi, tinggal kalian mantapkan lagi nada yang cocok untuk lagu ini. Ya. Lagu ini kalau kalian sudah bisa membuatnya, insya Allah kalian akan lebih menyerap atau lebih mengingat lebih lama untuk materi-materi yang kalian buat menjadi lagu ini. Ya, silakan dilanjut. Tapi sudah bisa menilai sekarang untuk kegiatan berkelompok pada kegiatan hari ini. Ya. Silakan dikerjakan lagi, dilanjutkan. Setelah ini Pak Dwi ingin salah satu kelompok maju ke depan. Oke? Bagaimana kakak? Sudah untuk tugas diskusi hari ini? Bagian ini tadi bagi siswa yang mempunyai bakat gambar, yang sini adalah menulis dan yang sini adalah menyanyi. Ya, saya Pak Dwi awali dulu dari yang mempunyai bakat menggambar dulu. Coba mana tugas kelompok dari kelompoknya Mas Faris untuk menunjukkan hasil produk pembelajaran pada bagian ini. Adalah lampu taman yang sudah kami gambar dengan kelompok saya. Lampu taman ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Ini tadi merupakan hasil produk dari kelompok 3 yang mempunyai bakat menggambar. Gambarannya bagus sekali ya. Ini gambar apa tadi anak? Lampu taman. Siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Pintar sekali. Tahun berapa Thomas Alva Edison menemukan lampu taman? 1879. Dari siswa yang mempunyai
itu tadi dari Mbak Sakinah. Kewajiban Mbak Sakinah di sekolah yaitu pertama belajar dengan tenang, yang kedua memakai seragam yang tepat atau yang lengkap. Untuk dampaknya Mbak Sakinah ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, dampaknya seperti apa? Kita tidak memahami ilmu yang diberikan dari guru. Terus? Memakai seragam yang lengkap, dampaknya Iya. mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Betul sekali. Bagus sekali jawaban dari teman-teman kita semua. Kasih untuk semuanya teman-teman. Dia Alfa Edison, 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 dialah Thomas Alfa Edison, 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 dialah penemu lampu kita. Terima kasih. tepuk tangan. Agak cepat sedikit. Tambah cepat lagi. Di sini saya sudah ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Saif. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Nadine. Kemudian ada rekan saya yaitu Pak Dwi. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah, baik sekali. Super. Baik, langsung saja akan saya mulai percakapan coaching saya untuk siang ini. Pak Dwi, sudah siap nggih? Sudah siap, ready. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dwi terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Pak Dwi kemarin. Nih, Oke, langsung saja nggih untuk pertanyaan Siap. yang pertama. Bagaimana perasaan Pak Dwi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? oke, terima kasih Bu Dewi. Kegiatan kemarin, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dewi karena setelah melakukan observasi tersebut, saya merasa mengetahui kelebihan maupun kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi perasaannya Pak Dwi tidak terganggu nggih dengan adanya saya kemarin Tidak sama sekali. Pak Dwi juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saat mengajar nggih. Kemudian boleh diceritakan kembali area pengembangan apa yang Pak Dwi lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Pak Dwi terapkan di kelas. Untuk area pengembangan ketika observasi kemarin, saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama mulai awal kami sudah mengelompokkan terlebih dahulu untuk siswa-siswa dengan minat yang sama agar nantinya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan minat anak-anak tersebut. Oke, jadi area yang ingin dikembangkan Pak Dwi kemarin adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kemudian sudah mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minatnya nih Pak. Iya. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dalam kelompok yang sudah Pak Dwi lakukan di kelas itu kelompok apa saja yang berdasarkan minat anak-anak? Kemarin sudah terbentuk 3 kelompok Ibu. Yang pertama kelompok murid dengan minat menggambar.
Terus yang kedua dengan kelompok murid dengan minat menyanyi. Yang terakhir kelompok murid dengan minat menulis. Ada 3 nih Pak. Ada 3 nih. Ya, kelompok yang minat menggambar, menulis, menyanyi dan menulis. Nih. Terus menurut Pak Dwi, sejauh mana area pengembangan yang Pak Dwi lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Pengembangan yang telah kami lakukan kemarin, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit kendala ketika pembelajaran itu. Sudah baik ya Pak ya, Iya, area alhamdulillah pengembangannya sudah sudah dapat dikatakan berhasil, namun ada sedikit kendala. ada sedikit Iya. kendala. Menurut Pak Dwi, kendala apa saja yang Pak Dwi hadapi itu tadi? Untuk kendalanya, untuk pembelajarannya alhamdulillah sudah berjalan baik. Cuma kendala yang saya temui ketika pembelajaran kemarin itu Ibu, ketika ada 3 minat yang berbeda, yang salah satunya menyanyi tersebut, kelompok yang lain merasa konsentrasinya berkurang. Karena yang salah satu kelompok murid minat menyanyi itu belajar dengan suara yang agak sedikit keras, jadi mengganggu konsentrasi untuk minat yang lain Bu. Seperti itu. Berarti kendalanya kemarin ada kelompok yang terganggu oleh kelompok yang menyanyi Iya, ya Pak betul, ya, betul. karena suaranya terlalu Terlalu keras. keras, Iya. iya. Terus menurut Pak Dwi, rencana apa yang akan dilakukan Pak Dwi untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, untuk rencana sudah saya konsultasikan bersama teman-teman dan juga ke kepala sekolah. Ada masukan nantinya kelompok yang menyanyi itu agak sedikit jauhkan dengan kelompok yang menulis maupun menggambar itu. Jadi ketika pembelajaran agak sedikit ada jarak. Iya. Selain itu nantinya untuk yang menyanyi saya himbau agar ketika mereka proses pembelajaran atau belajar untuk menyanyi, mungkin saya beri saran agak sedikit diturunkan nadanya untuk mengerjakan atau mungkin menulis tugas yang mereka kerjakan. Baik, bagus Pak. Berarti nanti kan Pak Dwi punya rencana untuk memberi jarak antara kelompok yang bernyanyi itu Iya, betul. dengan kelompok yang terganggu itu tadi gitu Iya. ya. Oke, terus kemudian Pak Dwi juga memberi himbauan kepada kelompok yang bernyanyi untuk Menurunkan lebih pelan lagi menurunkan suaranya nada, ya. iya. Oke, bagus Pak. Kemudian kapan kira-kira rencana Pak Dwi itu akan Pak Dwi terapkan? Rencana ya harus secepatnya itu, karena kalau kita agak sedikit mundur pembelajaran juga terganggu untuk yang minat yang lain. Jadi rencananya secepatnya akan kami proses, akan kami progres juga, sehingga nanti pembelajaran bisa kembali menarik, anak-anak nyaman dengan situasi kelas. Jadi secepatnya ya Pak Secepatnya, ya. gitu. Memang kenyamanan anak-anak itu memang sangat Betul penting, sekali, ya. begitu. Ya. Baik Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga kemarin sudah mau diganggu di kelas. Saya juga terima kasih Bu, karena setelah diobservasi saya mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari pembelajaran. Iya. Nggih. Terima kasih nih Pak. Sama-sama. Baik, itu tadi percakapan coaching pasca observasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.